Manisnya husnul khatimah, pahitnya su'ul khatimah. Memang orang beriman pinginnya husnul khatimah ya. Jalannya berliku-liku, naik turun gunung, terjal mendaki, masih bisa berpegang dengan ranting dan dahan, tidak jatuh terjerumus, akhirnya selamat sampai di puncak gunung. Itu bagi pendaki gunung itu. Alhamdulillah, indahnya panorama terlihat. Bahkan saking semangatnya dia lakukan apapun yang penting bisa memecahkan rekor. Maka dulu ada ungkapan, orang Cina mati karena cari uang, orang Barat mati karena bertualang, orang Indonesia mati karena hayalan. Banyak berkhayal, Masya Allah. Bingung ini orang kita ini kan. Banyak hayalan akhirnya nggak kesampaian, putus asa. Akibatnya apa? Bunuh diri. Wassalam. Baik, para umat sekalian, bapak-bapak, penduduk surga, pecinta ilmu, asatidz asatidzah. Melalui tema ini sesungguhnya menginspirasi kita agar luruskan niat, ingin dapat terindah di akhir hayat. Innamal a'malu bil khawatim. Nah, innamal a'mal binniyah, harus segala sesuatu itu tergantung niatnya. Tapi niat saja nggak cukup, harus dikuatkan lagi ya. Dengan apa? Target terindah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya, penutupnya. Jadi kalau hari ini perjalanan hidup kita terseok-seok gitu ya, jangan dipikirin. Target nggak bisa dicapai, nggak masalah. Yang kita bilang kemarin tuh, PPKM tuh, para pekerja kurang makan. Tapi masih makan kan? Ustaz, PPKM, para penceramah kurang manggung. Kata siapa? Masya Allah. Ya majelisnya banyak ditutup ya, tapi malam hari ini insya Allah kita bisa mengambil manfaat ya. PPKM-nya apa? Pulang pergi ke masjid. Masya Allah. Baik, jadi kalau kita bicara husnul khatimah itu impian orang beriman. Makanya ada ungkapan hati-hati di penghujung. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah summa yutamu lahu amalu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Tapi apa yang terjadi? Jelang akhir hayatnya dia melakukan perbuatan yang menjerumuskan dirinya bermaksiat, berkubang di lautan dosa, meninggal dia saat bermaksiat, gelarnya su'ul khotimah. Habis sudah amalannya itu, sia-sia belaka. Allahu alam, masih tersisa akidah yang lurus tidak di hatinya. Kalau masih ada iman, ada jalan keselamatan, meskipun mesti direndam dulu di neraka. Tapi kalau hilang, rusak tauhidnya, akidahnya, ini bahaya. Ini pembuka supaya kita hati-hati, jangan kepedean dengan amalan-amalan kita itu. Alhamdulillah. Maka kita ingin husnul khotimah, yaitu akhir yang baik. Akhirnya baik, walaupun awalnya buruk katanya. Tetapi jangan salah memaknai. Ustadz yang penting akhirnya, nggak boleh gitu juga. Dikhawatirkan kalau kita salah memaknai kata akhir sehingga berleha-leha, yang ditakutkan nggak sempat taubat. Memang ada ungkapan hadis yang berikutnya, wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahli nar summa yutamu lahu amalu bi amalin ahli jannah. Namun dahulu ada seorang melakukan perbuatan maksiat dan dosa, hampir sepanjang hidupnya dia melakukan dosa, seolah-olah neraka tinggal sejengkal di hadapannya. Tapi dia sempat bertaubat.
Allah ampuni dosanya, meninggal dia dengan gelar dilekatkan husnul khatimah. Yang orang mengatakan ini dia awalnya buruk, akhirnya baik. Kita maunya mana ya? Awal baik, akhir buruk, atau awal buruk, akhir baik? Istiqomah namanya itu. Iya, nggak boleh kepedean. Oleh karena itu, kita ingin senantiasa diberi taufik oleh Allah, diberikan pertolongan, kemudahan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, agar jangan sampai kita dapat kemurkaannya yang menyebabkan terjerumus pada jurang maksiat dan dosa yang ujung-ujungnya menakutkan, mengerikan. Jadi orang yang mengukir takwa, bersungguh-sungguh menjaga amal-amalannya, insya Allah dia akan terjaga dari perkara-perkara buruk. Dia akan jadi ahli taubat, senantiasa menjaga taubatnya, berlepas diri dari maksiat, bersemangat untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dia meninggal dengan gelar yang istimewa, yaitu husnul khatimah. Persis sebagaimana doa kita ya. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu husnul khatimah. Indah, nikmat, berkah. Ketika nyawa dicabut, langsung dapat surat cinta dari Allah. Kalimat itu menginspirasi kita. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu al malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena husnul khatimah. Quran surat Fussilat. Surat ke 41 ayat 30. Itu yang buat kita bahagia.